Hai, kali ini kita dari kelompok 1 mau bahas tentang konkursus atau perbarengan tindak pidana. Let's keep for watching. Video pembelajaran ini disusun oleh yang pertama Jonathan Erik, yang kedua Nabila Alinka Wibowo, yang ketiga Nilam Firmandayu, yang keempat Nurul Oktaviani, yang kelima Rio Dwi Prasetya, yang keenam Syaiful Hamdi, dan yang terakhir Vanessa Maharani. Yang pertama kita bahas merupakan definisi perbarengan tindak pidana atau konkursus. Perbarengan tindak pidana atau konkursus dalam bahasa Belanda disebut sebagai samenvloep van strafbaarveiten. Lalu di dalam bahasa Latin disebut sebagai konkursus, yang memiliki arti ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Hezenwikkel Suringa berpendapat bahwa konkursus terjadi apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik mau tidak mau masuk pula dalam peraturan pidana lain. Sedangkan Pompe mengatakan konkursus apabila orang melakukan suatu perbuatan konkret yang diarahkan kepada satu tujuan yang merupakan benda atau objek aturan hukum. Konkursus berkaitan erat dengan asas nebis in idem, yang memiliki arti bahwa seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim, sesuai dengan pasal 76 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu Subekti berpendapat bahwa asas nebis in idem berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama. Hal ini konkursus diartikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan sebelum ada putusan pengadilan, sehingga apabila perbarengan tindak pidana telah diputuskan oleh hakim, maka tak bisa diadili kembali apabila terdapat dakwaan yang tertinggal. Konkursus idealis. Konkursus idealis dalam pasal 63 ayat 1 KUHP dijelaskan jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda, yang dikenakan adalah yang memuat pidana pokok yang paling berat. Ciri-ciri konkursus idealis: seseorang melakukan satu perbuatan yang dalam perbuatan tersebut diancam dengan beberapa aturan. Konkursus idealis yaitu A. Memukul petugas eksekusi dari sebuah pengadilan negeri yang akan melakukan penyitaan terhadap rumahnya. Dengan demikian, A melanggar dua aturan hukum pidana sekaligus, yaitu yang pertama, pasal 351 ayat 1 KUHP, yaitu penganiayaan dengan ancaman pidana maksimal penjara 2 tahun 8 bulan atau denda 300. Yang kedua, pasal 212 KUHP dengan kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dengan ancaman maksimal pidana penjara 1 tahun 4 bulan atau denda 300. Nah, dalam hal ini pemidanaan dalam konkursus idealis menggunakan sistem absorpsi, yaitu pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah salah satu pidana yang dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar atau lex specialis derogat legi generali. Realis sejenis. Konkursus realis yang berupa kejahatan dengan diancam pidana pokok sejenis berlaku pada pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Macam-macam konkursus realis dengan pidana sejenis. Menurut pasal 65 ayat 1, di dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Kemudian untuk pasal 65 ayat 2, maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Kesimpulan pada pasal 65 KUHP. Terjadinya beberapa perbuatan pidana, semua perbuatan pidana memuat ancaman pidana pokok yang sejenis, yaitu berupa penjara, kurungan, atau denda. Stelsel pemidanaan atau eenvoudige cumulative stelsel atau hukuman yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu saja pidana pokok. Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah Versepic stelsel atau exasperatie stelsel atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, hakim menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah sepertiga dari pidana terberat. Contoh realis dengan pidana sejenis. Budi melakukan pencurian sepeda motor di masjid dekat rumahnya, dan pemilik motor tersebut adalah X, korban pertama.
Kemudian, seminggu kemudian, Budi melakukan pencurian sepeda motor lagi di rumah tetangganya, yaitu Y, korban kedua. Dan ia berhasil. Kemudian 3 hari kemudian, Budi mencuri sepeda motor milik tetangganya, yaitu C, korban ketiga, namun gagal. Dan ia tertangkap basah telah melakukan pencurian sepeda motor, kemudian ia diproses secara hukum. Dalam contoh tersebut, Budi telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang sama, yaitu perbuatan pencurian, yang diatur dalam pasal 362 KUHP, di mana setiap perbuatan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri. Ancaman maksimum tindak pidana pencurian adalah penjara 5 tahun. Pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada Budi adalah 5 tahun, ditambah sepertiga dari 5 tahun, menjadi 6 tahun 8 bulan. Lalu kita masuk ke dalam konkursus realis tidak sejenis, merupakan tindakan di mana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, atau tindak pidana yang dilakukan berbeda-beda jenisnya. Lalu, pasal yang mengatur yaitu diatur di dalam pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi pasal 66 ayat 1 yaitu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai sebuah perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Lalu, pasal 66 ayat 2 berbunyi, pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Lalu kita lanjut ke dalam ciri-ciri menurut pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama adalah terjadi beberapa perbuatan pidana. Yang kedua, adanya ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tidak sejenis. Yang ketiga, semua jenis pidana dikenakan kepada pelaku. Yang keempat, maksimum pidana adalah pidana terberat ditambah sepertiga. Yang kelima, jika terkait pidana denda, maka lamanya adalah pidana pengganti yang ditentukan bila pidana denda tidak terpenuhi. Yang keenam, stelsel pemidanaan absorpsi stelsel atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan dan BPRT cumulation stelsel atau sistem kumulasi terbatas. Lalu ada contoh kasus yang dapat kami sajikan. Yang pertama adalah Andi merupakan seorang pelajar yang diwajibkan untuk membeli buku. Lalu ia tidak membeli buku tersebut, melainkan malah memfotokopi buku tersebut. Ternyata, penulis mengetahui dan melaporkan Andi ke kantor polisi karena melanggar hak cipta buku miliknya. Andi tidak terima dan dia sengaja menunggu penulis itu pulang dari kantornya, lalu menusuknya saat penulis tersebut berjalan pulang dari kantor. Maka, Andi melakukan beberapa perbuatan pidana dan setiap perbuatan berdiri sendiri. Yang pertama, Andi menggandakan buku, itu melanggar Undang-Undang Hak Cipta yang ancaman pidananya denda atau kurungan. Lalu, menusuk penulis, ini melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidana adalah pidana mati atau seumur hidup dengan waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ancaman pidananya maka adalah 20 tahun ditambah sepertiga dari 20 tahun, yaitu 320 bulan atau 26 tahun 8 bulan. Nah, materi selanjutnya adalah stelsel pemidanaan. Nah, stelsel pemidanaan dalam konkursus realis ini terdapat 5 jenis. Yang pertama adalah eenvoudige cumulatiestelsel, di mana ini sebagai hukuman yang bersifat sederhana. Artinya, bagi setiap perbuatan pidana, hakim dapat menjatuhkan satu pidana pokok seperti yang diancamkan dalam undang-undang. Kemudian, untuk yang kedua adalah absorptiestelsel atau sistem penyerapan pidana yang berlainan. Artinya, hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. Kemudian yang ketiga adalah bevertel cumulatiestelsel atau reductiestelsel, di mana ini sistem kumulasi yang diperlukan. Artinya, hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana. Namun, beratnya hukuman harus dibatasi. Kemudian yang keempat adalah Verservingsstelsel atau Exasperastelsel, di mana ini sebagai sistem pemberatan hukum terberat. Artinya bahwa hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatannya. Kemudian yang terakhir adalah
Zoophora cumulus-Stelsel atau sistem kumulasi murni. Ini diartikan sebagai terhadap setiap pelanggaran, hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan itu sendiri. Nah, mengenai sel-sel mana yang akan dipakai, itu tidak terlepas dari konkursus realis yang terjadi. Misalnya, dalam pasal 67 KHP mengatur konkursus realis, namun dalam salah satu pasal yang dilanggar diancam pidana mati atau pidana seumur hidup. Di mana dalam pasal ini, seseorang yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, maka jenis pidana lainnya seperti pidana kurungan atau denda, itu tidak dapat dijatuhkan lagi, dan pidana tambahan tetap akan dijatuhkan. Kemudian dalam pasal 68 KUHP mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak dan perampasan barang-barang tertentu, serta pidana kurungan dengan pengganti jumlahnya tidak boleh dilebihi dari 8 bulan. Selain itu, pasal 69 KUHP mengatur mengenai pidana pokok yang tidak sejenis dan yang sejenis dalam hal yang terjadi pada konkursus realis, di mana perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10 KUHP. Urutannya itu mulai dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan yang terakhir adalah pidana tutupan. Lalu jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya yang terberatlah yang dipakai. Kemudian perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing, dan perbandingan lamanya pidana pokok, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, itu ditentukan menurut maksimumnya masing-masing. Ketentuan lainnya juga di pasal 70 yang mengatur mengenai perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan dan perbarengan antara pelanggaran dengan pelanggaran, di mana dalam pasal ini jika terjadi perbarengan tindak pidana antara pelanggaran dengan kejahatan, setiap pelanggaran dijatuhi pidana yang berdiri sendiri tanpa dikurangi. Sel-sel pemidana kumulasi terbatas, dan jika terjadi perbarengan tindak pidana antara pelanggaran dengan pelanggaran, untuk setiap pelanggaran dijatuhi pidana yang berdiri sendiri tanpa dikurangi. Nah, sel-sel pemidananya itu kumulasi tidak terbatas atau sistem kumulasi murni. Materi selanjutnya adalah perbuatan berlanjut. Dasar hukum perbuatan berlanjut terdapat dalam pasal 64 KUHP, yang mana terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda yang diterapkan yang membuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ayat kedua, begitu juga hanya dikarenakan satu aturan pidana jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak. Ayat ketiga, akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari Rp375.000, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406. Nah, sebelum kita mengetahui tentang apa itu perbuatan berlanjut, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa definisi perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut adalah tindakan pidana pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang mempunyai hubungan erat sehingga hanya dikenakan satu pasal dalam kitab undang-undang saja. Agar lebih jelas, maka ada contoh dari perbuatan berlanjut. Seperti misalnya, seorang montir bekerja di sebuah toko onderdil besar, tapi dia tidak mempunyai motor, lalu dia mengambil satu persatu onderdil motor dari yang terkecil sampai menjadi rakitan motor, yakni akan dikenai hukuman pasal 362 KUHP tentang pengambilan barang atau pencurian. Kemudian, ada pun ciri-ciri dari perbuatan berlanjut. Yang pertama, tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak jahat atau one criminal intention. Yang kedua, delik-delik yang dilakukan adalah delik yang sejenis. Dan yang ketiga, tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.
Adapun perhitungan pemidanaan perbuatan berlanjut, perhitungan pemidanaan perbuatan berlanjut adalah menggunakan sistem penjatuhan pidana absorpsi, yakni pidana diambil dari hukuman yang paling berat. Dan yang terakhir adalah mengenai perbedaan konkursus dan juga perbuatan berlanjut. Yang pertama, perbuatan berlanjut adalah bagian dari konkursus apabila ditinjau dari segi bentuk tindakan berbarengan. Dan yang kedua, perbuatan berlanjut merupakan bentuk dari konkursus realis yang khusus, yakni apabila pertama, seseorang melakukan beberapa perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berdiri sendiri, terdapat hubungan sedemikian rupa seperti satu keputusan kehendak yang dilarang perbuatan tersebut sejenis dan jarak waktu perbuatan itu tidak terlalu lama, dan yang terakhir dijatuhkan pidana yang paling berat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai perbuatan pidana tertinggal. Perbuatan pidana tertinggal sendiri diatur dalam pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat KUHP yang berbunyi, jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Ketentuan pasal 71 KUHP tersebut telah memperkirakan adanya perkara yang diajukan terpisah-pisah sekalipun perbuatan terdakwa memenuhi kriteria perbarengan tindak pidana dan memungkinkan dilakukan penggabungan dalam suatu surat dakwaan. Selain itu, ketentuan pasal 71 KUHP ingin memastikan pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa tidak melebihi dari ketentuan penjatuhan pidana maksimal atau melanggar ketentuan lain terkait penjatuhan pidana. Lanjut ke contoh kasus yang pertama. Slamet berniat mencuri di rumah Riyadi. Selain Riyadi, hanya ada seorang pembantu rumah tangga bernama Yuni yang tinggal di rumah tersebut. Sebelum mencuri, Slamet memperkosa Yuni. Setelah memperkosa, Slamet kemudian mengambil perhiasan Riyadi dan melarikan diri. Ketika melompati pagar rumah Riyadi, Slamet dipergoi oleh Sarah, seorang warga yang kebetulan lewat di depan rumah Riyadi. Karena takut ketahuan, Slamet kemudian menusuk Sarah dengan sebilah pisau hingga mati. Beberapa hari kemudian, Slamet ditangkap dan diproses. Di pengadilan, penuntut umum mendakwa Slamet melakukan pemerkosaan dan pencurian. Slamet dijatuhi pidana 12 tahun penjara. Beberapa lama kemudian, ketika Slamet masih mendekam di penjara, terungkap bahwa Slamet adalah pelaku pembunuhan terhadap Sarah. Slamet kemudian diadili atas perbuatan pidana pembunuhan terhadap Sarah. Analisis kasus yang pertama, berdasarkan pasal 71 KUHP, maksimum penjara yang dapat dijatuhkan kepada Slamet adalah 8 tahun penjara. Karena jika ketiga perbuatan pidana tersebut, yaitu pemerkosaan maksimum 12 tahun penjara, pencurian maksimum 5 tahun penjara, dan pembunuhan biasa maksimum 15 tahun penjara, diadili secara bersamaan, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada Slamet adalah 20 tahun. Itu merupakan ancaman pidana terberat ditambah sepertiga ancaman terberat, yaitu 15 tahun plus 5 tahun. Akan tetapi, pada persidangan terdahulu untuk kasus pencurian dan pemerkosaan, Slamet telah dijatuhi pidana 12 tahun penjara. Maka, lamanya pidana penjara yang tersisa dapat dijatuhkan kepada Slamet adalah 8 tahun penjara. Pengadilan terhadap Slamet atas kasus pembunuhan terhadap Sarah merupakan perbuatan pidana tertinggal. Kemudian lanjut kepada contoh kasus yang kedua, yaitu adalah Rio, seorang fiskus atau seorang petugas pajak yang beberapa kali melakukan penggelapan pajak atas setoran beberapa wajib pajak, yaitu kepada Dwi, Prasetya, Alinka, dan Nabila. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh seorang fiskus, ancaman pidananya maksimum 15 tahun penjara. Dan dalam hal perbarengan perbuatan, maka dapat diperberat sepertiga dari ancaman pidana maksimum. Dalam persidangan, Rio hanya didakwa oleh penuntut umum melakukan penggelapan pajak atas setoran wajib pajak Dwi dan Prasetya. Kemudian dijatuhi pidana penjara 20 tahun penjara. Ketika sedang mendekam di penjara, terungkap fakta bahwa Rio juga melakukan penggelapan pajak atas setoran pajak Alinka dan Nabila. Kemudian Rio diadili kembali oleh pengadilan atas kasus penggelapan pajak
Alinka, dan Nabila.